Selamat malam, Bapak dan Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan menyelenggarakan kebaktian Rabu Abu. Kebaktian Rabu Abu ini mengawali masa Prapaskah yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota jemaat untuk menyesali segala dosa dan bertobat, serta berusaha hidup lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Masa Prapaskah ini menjadi saat persiapan ke dalam karya agung keselamatan dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Kita bersaat teduh sejenak. Saudara yang terkasih, persekutuan kita pada hari ini mengawali penghayatan kita di masa Prapaskah, masa perenungan diri dan menyesali segala dosa serta pelanggaran yang telah dilakukan di hadapan Tuhan. Untuk itu, saudara sekalian, saya undang berdiri. Ajai benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercelah. Olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh. Ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita memulai kebaktian Rabu Abu ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai saudara. menyertai saudara juga. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang rahmani dan rahimi, perkenankanlah kami memasuki masa Prapaskah dan menghayati sengsara Kristus yang membawa keselamatan bagi kami semua. Kuatkanlah kami untuk terus menyangkal diri dan terus melakukan kebenaran firman-Mu sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa dan memohon belas kasih dan damai-Mu. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, mari kita mengungkapkan penyesalan dosa kita lewat pembacaan Mazmur secara bergantian. Diambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 16. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa, Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Amin. Allah suci, Maha mulia, pangantenang tinggali, manusia te reget kabeh, daya hiji nu bener. Mun kitu mah abdi susah, kamana hendak tulung. Nun pangeran namung Ama, wungkul nu yasa nulung. Nun pangeran pangharapan, mugi disampunangkeun abdi saja sareng suka, ngestokeun pamersaan. Mari kita berdoa, mengaku dosa dan memohon ampunan dari Tuhan. Diawali dengan doa secara pribadi dalam saat teduh. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sadar dan akui sering menyimpang dari-Mu. Kami sering menjalani jalan kami sendiri ketimbang mengikuti jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Kami sering memberontak terhadap-Mu, mengingkari-Mu dan juga menyakiti hati sesama dengan menunjukkan rasa tidak peduli serta acuh. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami terus menyimpang dari-Mu. Ajarilah kami dengan kuasa pertolongan Roh Kudus untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, pimpinlah hidup kami ya Roh Kudus. Dengarkanlah doa kami ini dan jadikanlah kami ciptaan baru dalam anugerah-Mu. Terimalah syukur dan bakti kami, umat umat yang telah Engkau selamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Mengawali masa Prapaskah ya Tuhan, pada saat ini kami datang dalam tunduk diri di hadapan-Mu, menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Tanpa Tuhan dalam hidup kami, maka kami hanyalah debu semata. Oleh sebab itu pada saat ini, kami mengarahkan hati kami pada pemberitaan firman Tuhan. Kami mengarahkan hidup kami pada suara dan kehendak Tuhan. Berkuasalah atas hidup kami ya Roh Kudus, agar firman yang Kau sampaikan bagi kami dapat kami terima dengan baik, dan kami boleh berubah serta bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, dalam kebaktian Rabu Abu pada saat ini, firman Tuhan didasarkan pada kitab Nabi Yoel. Yoel pasal 2, ayat 12 sampai 17. Yoel pasal 2, ayat 12 sampai 17, di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tapi yang juga terus berusaha memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, mengawali perenungan kita ada sebuah ilustrasi yang hendak saya sampaikan. Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah mendengar ilustrasi ini. Ilustrasi ini bercerita tentang seorang guru batin, guru rohani yang kedatangan seorang calon murid. Seorang calon murid ini bertanya pada sang guru, bagaimana cara saya supaya saya semakin hebat, semakin kuat, semakin dewasa di dalam rohani. Maka sang guru ini meminta si murid ini untuk berangkat ke sebuah pulau. Di sana dia diminta untuk melakukan latihan rohani dan meditasi. Sekian lama sudah dilakukan proses meditasi, latihan rohani. Si murid ini mengirimkan pesan dengan surat kepada si guru. Dia tuliskan, "Guru, aku sudah lebih hebat. Aku sudah lebih terlatih. Rohaniku sudah semakin kuat. Bahkan angin hebat pun tidak akan menggoncangkan kehidupan batinku." Dia tulis dalam selembar kertas, dia minta seseorang untuk mengirimkan pada gurunya, dan gurunya membaca. Respons gurunya adalah, dibuka suratnya, setelah dibaca, dia menulis. Di pojok atas kentut, kanan kentut, bawah kentut, kiri kentut. Dia gulung lagi, dia minta orang untuk mengirimkan pada si murid tadi. Begitu si murid itu melihat apa yang menjadi reaksi gurunya, ia berpikir bahwa gurunya akan mengatakan, kalau gitu kembalilah, kita akan berlatih yang lebih hebat. Bayangan si murid seperti itu. Tapi ketika si murid ternyata menjawab, apa-apaan ini guru? Gak ada ngehargainnya amat. Masa suratku yang mau menggambarkan bahwa aku sudah lebih hebat dijawab dengan kentut. Dia pergi, dia datangi guru itu dan meminta jawaban, minta klarifikasi. Maksudnya apa ini? Kok semuanya dijawab dengan kentut. Guru macam apa kamu? Si guru menjawab, kamu yang tulis di suratmu. Bahkan angin gede tidak akan membuat rohanimu. Masa sama angin kentut begini aja kamu sudah marah-marah. Bapak, Ibu, dan Saudara, gambaran ilustrasi ini juga termasuk mau menggambarkan tentang kehidupan rohani kita. Tidak jarang kita menganggap bahwa kita sudah terlalu hebat. Kita menganggap bahwa saya adalah orang yang bisa. Mungkin kita menganggap bahwa saya adalah orang yang selama ini sudah hidup benar. Mungkin kita menganggap diri kita sudah punya kualitas rohani yang cukup. Sehingga kita tidak merasa perlu lagi belajar, berlatih, membangun diri dalam kehidupan rohani. Kita merasa bahwa kita sudah cukup hebat. Sudah cukup jago. Sudah cukup pintar sehingga merasa bahwa belajar tentang firman Tuhan sudah tidak diperlukan lagi. Dan itu yang membuat kita juga seringkali menjadi orang yang sombong rohani. Dan ini yang menjadi refleksi kita dalam kebaktian Rabu Abu pada saat ini. Kitab Yoel, salah satu kitab yang mungkin tidak terlalu populer dalam bacaan kita. Jarang sekali kitab Yoel dikhotbahkan. Dan kitab Yoel mau menggambarkan bahwa keadaan bangsa Yehuda yang juga mengalami kesombongan rohani. Para imam, orang-orang yang selama ini berkecimpung di bait Allah merasa bahwa dengan ritual-ritual peribadahan mereka sudah merasa hidupnya cukup benar. Puasa yang dilakukannya sudah menjadi puasa yang dianggap inilah tradisi yang aku pelihara, inilah firman Tuhan yang aku lakukan dan aku merasa benar.
Orang merasa dengan melakukan berbagai ritual ibadah, maka saya sudah cukup rohani di hadapan Allah. Saya sudah merasa cukup beriman dengan saya melakukan semua ritual keagamaan dengan konsisten. Apakah betul itu yang digambarkan tentang kualitas rohani? Maka hari ini yang kita baca adalah seruan untuk bertobat. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop kita. Dan tidak mungkin ada seorang yang bisa bertobat, tidak mungkin ada pertobatan yang terjadi ketika pertobatan itu masih dibayang-bayangi dengan sikap kesombongan. Tidak mungkin ada orang yang bertobat kalau dia merasa benar dalam keberdosaannya. Tidak ada mungkin orang menantikan pengharapan Tuhan. Tidak mungkin ada orang mau bersedia minta ampun sama Tuhan kalau dia merasa hidupnya baik-baik saja, walau berdosa. Tidak mungkin ada orang bisa mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku membutuhkan kasih karuniamu. Kalau dia merasa bahwa saya nggak butuh kasih karunia Tuhan. Saya merasa hidup saya sudah benar, hidup saya sudah baik. Saya tidak melakukan dosa dan ini dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Nabi Yoel diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan seruan ini. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi sekarang juga, sudah urgent ini. Sekarang juga, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan. Sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. 13 lebih menegaskan, koyakanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dua ayat pertama ini mau menggambarkan hal yang tidak mudah untuk terjadi jika hidup kita masih dipenuhi dengan kesombongan di hadapan Tuhan. Mungkinkah kita menangis di hadapan Tuhan? Kalau kita sendiri tidak merasa perlu mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan kita. Tiap minggu kita pengakuan dosa. Tiap kebaktian kita ada pengakuan dosa. Termasuk hari ini ada pengakuan dosa. Maka pengakuan dosanya sungguh-sungguh kita ucapkan kepada Tuhan. Atau semua yang kita lakukan hari ini dalam kebaktian Rabu Abu juga hanya yang penting seremoni. Supaya views di YouTube GKP Bogor nambah, kita ikut nonton. Kalau iya, sama aja bohong. Aja bohong. Kita mau bikin pengakuan dosa 10 menit, mau dengan iringan musik seperti apapun, kalau bukan keluar dari hati karena kita butuh Tuhan dan butuh pengampunan Tuhan, semua kalimat-kalimat pengakuan dosa itu omong kosong, nonsense, nggak ada artinya. Nabi Yoel diminta untuk Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk menyerukan ini kepada bangsa Yehuda, nggak main-main. Saklek. Mungkin orang-orang itu betapa pedas kupingnya, apalagi kalau imam-imam yang mendengar, ketika dikatakan, koyakan hatimu, bukan pakaianmu. Sementara buat para imam mengoyakkan pakaian saja sudah cukup simbolis. Buat orang-orang yang mementingkan ritual dan seremoni mungkin akan berdebat dengan kata, kurang apa lagi? Dengan kami mengoyakkan pakaian itu sudah jadi simbol yang sangat luar biasa. Tapi Nabi Yoel diminta oleh Tuhan untuk mengatakan, enggak cukup, koyakkan hatimu. Bertobat bukan tentang seremoni dan ritual.
Pertobatan bukan tentang kata-kata yang diucapkan berdasarkan rumusan-rumusan yang sudah ada. Bertobat dibutuhkan dari betul-betul kesadaran bahwa hati ini mengakui, ya, memang saya punya banyak kelemahan. Dan dalam kelemahan itu saya banyak jatuh dalam dosa. Dan dalam dosa itu saya butuh Tuhan. Sehingga ini diingatkan, ayo berbaliklah kepada Tuhan. Berbalik. Kita punya Tuhan yang sangat kaya dengan kasih karunia. Kita punya Tuhan yang sangat kaya dengan cinta dan sayang. Tapi apalah artinya Tuhan yang sangat penyayang itu kalau kita tidak pernah mengatakan pada Tuhan, Tuhan sayangi aku yang berdosa ini. Nggak ada artinya. Tuhan yang sebegitu cinta pada kita, kalau kita selalu menganggap bahwa saya nggak butuh cinta Tuhan, ya sudah cukup baik. Pertobatan dimulai dengan kerendahan hati. Yang kalau kita mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri nggak mudah. Menyangkal diri nggak mudah karena itu berlawanan dengan kehendak saya menunjukkan diri. Dalam spiritualitas Jawa, kita itu punya kutub-kutub yang saling tarik-menarik. Dalam spiritualitas Jawa, kita itu hidup dalam sumbu yang saling bersilang. Dan dalam sumbu yang saling bersilang itu kita harus saling menguji diri. Sumbu yang saling bersilang itu yang paling atas adalah nafsu ingin mengada. Yang paling bawah adalah nafsu untuk meniada. Yang ke kanan adalah sikap benar. Dan yang ke kiri adalah keindahan. Maka kalau kita hanya hidup untuk mau terus meninggi dan seterusnya, tanpa kita mau menunjukkan bahwa saya juga harus belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita hanya akan terus menjadi orang-orang yang sombong secara rohani. Kita butuh diuji. Di tengah kita menunjukkan jati diri dan keberadaan kita harus diuji dengan bersediakah kita merendahkan diri, merendahkan hati untuk juga menyadari dalam segala keberadaan kita punya banyak kelemahan. Tapi nggak gampang lah. Ketahuan lemah, ketahuan jelek, ketahuan berdosa. Siapa yang mau? Saya sebagai pendeta juga gengsi rasanya kalau saya ketahuan jelek. Saya sebagai seorang pendeta juga mungkin akan punya gejolak batin gengsi kalau ketahuan salah. Saya sebagai seorang pendeta juga pasti punya gejolak dalam diri, gengsi. Ketika ternyata saya harus mengalami bahwa saya tidak sesempurna yang saya harapkan. Dan itu yang mau ditunjukkan oleh Tuhan melalui kitab Nabi Yoel. Ayo bertobat, berbalik. Dan untuk bisa berbalik sadarilah bahwa kita punya kelemahan, sangkal diri, akui siapa kita di hadapan Tuhan, bukan sebatas ritual dan bukan sebatas kata-kata hafalan. Dan apa yang dilanjutkan dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Siapa saja yang dikumpulkan, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah dari orang yang tua dan juga anak-anak. Akan dikatakan sampai anak-anak yang menyusu kumpulin. Baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan, kumpulin. Bahkan ayat 17. Termasuk juga para imam. Pelayan-pelayan Tuhan, kumpulin. Apa yang suruh dilakukan? Menangislah di antara balai depan dan mesbah. Menangislah dan sadarilah. Dalam ayat 17 kemudian dikatakan,
Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Bayangin, yang disuruh kumpul bukan cuma orang-orang awam, tapi termasuk juga para imam, para pelayan Tuhan disuruh kumpul. Semua berkumpul dalam satu semangat yang sama, pertobatan, pengakuan dosa, pengakuan akan kelemahan. Bahkan kelemahan yang dirumuskan dengan kata-kata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu. Dan jangan biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Kenapa bisa disindir? Ya, karena tampak luar dalam hal-hal peribadahan, dalam hal-hal ritual dan seremoni, semuanya bagus, semuanya indah, semuanya taat. Di dalam praksis keseharian, dalam kehidupan keseharian, semua serakah, semua saling membenci, semua saling membunuh, semua saling meniadakan satu dengan yang lain. Dan ini yang mau digambarkan, membuat bangsa-bangsa di sekitar Yehuda menyindir dengan pertanyaan, di mana Allah mereka? Termasuk hari ini, di awal masa Prapaskah, kita bisa jadi kuat dalam seremoni. Kita bisa jadi kuat dalam devosi pribadi. Teduh, doa, baca Alkitab, persekutuan, dan lain-lain. Tapi kalau di dalam sekolah kita masih menganggap hal yang biasa untuk menyontek. Di mana rasa takut kita pada Tuhan? Di mana Allah yang biasanya kita ajak bercakap-cakap dalam hidup sekolah kita? Kalau dalam pekerjaan kita masih dengan tenang melakukan korupsi, di mana Allah? Yang tadi pagi kamu ajak berdoa, diajak ngobrol dengan percakapan doa yang baik, yang panjang. Yang di gereja kamu puji dengan puji-pujian ini dan itu. Tapi begitu kamu kerja, kamu menganggap bahwa Tuhan tidak sedang ada di dalam pekerjaanku. Gua bisa korupsi. Tuhan lagi gak ada dalam pekerjaanku, gua bisa bolos. Tuhan lagi gak ada dalam pekerjaanku, tenang, Tuhan gak akan ngeliat. Maka saya bisa seenaknya dalam pekerjaan saya. Itu namanya mempermalukan Tuhan. Pertobatan dibutuhkan. Pertobatan yang dimulai dengan kerendahan hati, sikap menyangkal diri, dan terus mau belajar tentang firman Tuhan. Mau kembali belajar dan diingatkan oleh kebenaran firman. Mau kembali belajar dan diubahkan menuju kehidupan yang lebih baik. Karena tanpa itu, saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, maka tidak mungkin kita bisa melakukan pelayanan ini dan itu kalau tidak dimulai dengan pertobatan yang baik. Kita tidak akan bisa melayani Tuhan kalau kita sendiri tidak merasa bahwa kita punya hubungan yang spesial, yang luar biasa. Karena merasakan cinta kasih dan pengampunan Tuhan yang ajaib. Kita ingat Paulus. Bagaimana ia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ketika dia menyaksikan dan mengalami langsung cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Dan dia sadar saya adalah orang yang dulunya berdosa banget. Tapi karena Tuhan sangat baik maka dia bisa melayani dengan sepenuh hati. Maka kalau kita sendiri merasa bahwa saya nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Saya nggak ngerasa mendapat cinta dari Tuhan. Maka kita tidak akan bisa melakukan pelayanan apapun dengan baik. Tema kita hari ini kan itu ya. Mulai dari pertobatan. Untuk mulai karya sosial sebagai umat Tuhan. Nggak mungkin ada karya sosial yang bisa kita lakukan dengan tulus dan sepenuh hati. Kalau tidak didasari dengan kesadaran bahwa Tuhan mencintai dan mengampuni kita luar biasa. Tidak mungkin ada karya sosial sebagai umat Tuhan yang bisa kita kerjakan dengan sukacita. Yang ada adalah itu sebagai beban.
Kalau kita tidak menyadari bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata adalah ucapan syukur karena pengampunan Tuhan. Tidak mungkin ada karya sosial sebagai umat Tuhan yang bisa kita kerjakan dengan baik. Kalau kita merasa bahwa saya melakukannya supaya Tuhan lakukan sesuatu bagi saya. Kita perlu mengingat kembali, iman kita bukan iman supaya, tapi iman karena. Kita melakukan berbagai karya di tengah hidup persekutuan dan kehidupan bermasyarakat kita. Bukan supaya Tuhan begini, begitu. Tapi kita melakukan semuanya karena Tuhan telah begini, dan begitu. Maka kalau kita sendiri masih belum menyadari bahwa Tuhan telah melakukan karya besar dalam hidup kita, bagaimana mungkin ada karya sosial yang bisa kita lakukan dengan sukacita? Mari kita mulai masa Prapaskah ini dengan semangat bertobat. Mari kita mulai Prapaskah 40 hari ke depan dengan kesadaran, saya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Apa yang saya bisa sombongkan? Saya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan sebab itu saya tetap selalu datang kepada Tuhan, sadari kelemahan diri, akui segala keberdosaan kita, dan memohon Tuhan untuk mengampuni dan berkarya lewat hidup kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang, Tuhan, terombang-ambing berkeluh, getar di kancah kemarau. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, di dalam kebaktian Rabu Abu, secara simbolis kita akan melakukan peneraan abu. Pada saat ini dalam kebaktian virtual, sekalipun tanpa media abu, tetapi marilah kita percaya bahwa dengan simbol abu, kita diingatkan bahwa kita semua berasal dari debu. Debu yang lemah, debu yang tidak berharga. Tetapi kita menjadi berharga karena Tuhan sendiri yang memberikan nafas kehidupan bagi kita. Mari kita berdoa. Allah yang baik, dari debu Engkau ciptakan kami, dan menjadi debu juga kami akan kembali. Debu ini kiranya menjadi tanda bagi kami atas kefanaan kami, sekaligus menjadi tanda yang mengingatkan akan keselamatan dari dosa,
yang telah kami terima di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengundang kita semua berdiri. Ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kami adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih bila melalui peneraan abu ini, kami telah diingatkan akan kefanaan kami. Sehingga kami ingat untuk terus hidup berjaga-jaga dengan selalu melakukan firman-Mu dengan sepenuh hati. Tolonglah kami, untuk kami terus boleh meneladani Kristus dalam segenap aspek hidup kami. Ajarilah kami menjalani hidup yang adalah anugerah-Mu ini dengan bersyukur di dalam segala hal dan menunjukkan kasih dengan sesama kami. Ajari kami untuk menjalani hidup tidak dengan mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga menaikkan permohonan syafaat kami. Berkatilah ya Tuhan, dalam kefanaan hidup ini, kami punya banyak kelemahan. Termasuk kami sadar kami lemah di hadapan berbagai penyakit. Kami lemah di hadapan berbagai bencana alam. Kami lemah berhadapan dengan berbagai keadaan hidup. Kekuatan kami sendiri tidak bisa mengatasi itu semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kepadamu. Saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, baik terinfeksi COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain. Sembuhkanlah ya Tuhan. Kuatkanlah. Biar dalam rencana Tuhan, saudara-saudara kami ini mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berada dalam tempat-tempat pengungsian karena bencana, Tuhan yang menghibur dan menyediakan yang terbaik. Ingatkan kami sebagai gereja Tuhan, agar kami juga boleh menjadi alat Tuhan yang hadir untuk menopang dan menolong saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keadaan di mana hidup kami sering juga menghadapi persoalan ekonomi, rumah tangga, bahkan berbagai persoalan lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Biar kami tetap melangkah dengan pasti di hadapan Tuhan, dan kami terus mau meyakini bahwa saat berjalan bersama dengan Tuhan, masalah memang tetap ada, tetapi kami juga berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan rohani kami. Biar pada saat ini kami terus mau belajar terpanggil untuk melakukan apa yang benar dan yang baik di hadapan Tuhan. Ambil diri kami terus belajar untuk juga hadir bagi sesama yang membutuhkan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami sampaikan semuanya hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, nyatakanlah syukur-Mu kepada Tuhan melalui persembahan yang kita himpun bersama. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu
dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarid 29 ayat 17a. Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan.
Terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan dan yang kepadanya Engkau tunjukkan kasih dan setia-Mu. Terimalah juga dari kami dan hidup kami seluruhnya sebagai persembahan yang sama, kudus dan berkenan kepadamu. Pakailah kami sebagai alat kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera-Mu. Amin. Yesus penuh dosa, itu berjasa wadah. Kau dosa seondera, serta sebarang panah. Tinggikan penuh neraka, Yesus penuh dosa. Kekaan jenazah rindu, mengenang membunuhmu. Di tengah dianggap doa sesat, itu Gusti Yesus menjahit kuncilakan. Tinggikan penuh neraka, Yesus penuh dosa. Keadaan jenazah rindu, mengenang membunuhmu. Dan bertinju, jadi bodas di salju. Ku berhenti berharap, dibuat jadi setan. Tinggikan penuh neraka, Yesus penuh dosa. Keadaan jenazah rindu, mengenang membunuhmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita masuki masa Prapaskah ini dan menjalaninya sebagai masa refleksi dan pertobatan. Arahkanlah hatimu selalu kepada Allah. Kami arahkan hati kami kepada Allah. Lanjutkanlah hidupmu dalam pertobatan yang sungguh, layanilah Tuhan dan sesama dengan setia dan rendah hati. Tunjukkanlah kasihmu kepada setiap orang sebagaimana yang Tuhan kehendaki darimu. Kami akan lakukannya dengan setia di dalam pertolongan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.